Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi bersama aku Diva Zahra. Pada video kali ini kita akan membahas tentang konsep manajemen peserta didik. Sebelum mulai belajar, kita baca bismillah dulu yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Konsep manajemen peserta didik. Apa sih manajemen peserta didik itu? Manajemen peserta didik terdiri dari dua kata, yaitu manajemen dan peserta didik. Manajemen adalah suatu proses yang dilakukan agar suatu usaha dapat berjalan dengan baik dengan memerlukan perencanaan, pemikiran, pengarahan, dan pengaturan, serta mempergunakan atau mengikutsertakan semua potensi yang ada, baik personal maupun material, secara efektif dan efisien. Pengertian peserta didik sendiri menurut Ketentuan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Dari dua pengertian tersebut dapat kita artikan bahwa manajemen peserta didik merupakan konsep perencanaan pendidikan yang diukur dari human atau peserta didiknya masing-masing. Tentunya berbeda manajemen peserta didik antara anak SD, SMP, dengan anak SMA. Ciri khas seorang peserta didik yang perlu dipahami oleh seorang pendidik adalah: yang pertama, individu yang memiliki potensi fisik dan psikis yang khas, sehingga merupakan insan yang unik. Yang kedua, individu yang sedang berkembang. Yang ketiga, individu yang membutuhkan bimbingan individual dan perlakuan manusia. Yang keempat, individu yang memiliki kemampuan mandiri. Note: beberapa ciri peserta didik di atas harus diketahui dan dipahami secara mendalam oleh seorang pendidik, sehingga dengan begitu ia dapat mengatur kondisi dan strategi yang relevan dengan kebutuhan peserta didik. Hakikat peserta didik. Yang pertama adalah peserta didik sebagai manusia. Sebelum mengkaji tuntas tentang peserta didik dalam relevansinya sebagai objek dan subjek belajar, penting untuk dipahami terlebih dahulu mengenai hakikat manusia. Sebab manusia adalah kunci dan soal utama. Bagaimana manusia itu bertingkah laku dan apa yang menggerakkan manusia sehingga mampu mendefinisikan dirinya dalam kehidupan. Yang kedua, peserta didik sebagai subjek belajar. Peserta didik merupakan salah satu komponen manusiawi yang menempati posisi sentral dalam proses belajar mengajar. Oleh karena itu, peserta didik harus diperlakukan dan memperlakukan dirinya bukan sebagai objek, tetapi sebagai subjek yang aktif dalam kegiatan belajar mengajar. Ia adalah manusia yang di dalam proses belajar mengajar mengalami proses perubahan untuk menjadikan dirinya sebagai individu yang mempunyai kepribadian dan kemampuan tertentu. Bantuan guru, orang tua, dan masyarakat sangat menentukan. Perkembangan peserta didik. Perkembangan anak dinilai dari dua aspek. Yang pertama, faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal berupa potensi yang telah dianugerahkan Tuhan kepadanya. Yang kedua, faktor eksternal, yaitu lingkungan tempat ia tinggal. Seorang anak yang tinggal di lingkungan yang sehat dan potensial mendukung, mereka akan berkembang ke arah yang lebih baik dan akan menjadikannya pribadi yang begitu pula. Karakteristik dan perbedaan para peserta didik. Menurut Sutari Imam Barnadib, Suwarno, dan Siti Mechati, peserta didik memiliki karakteristik tertentu, yakni: karakteristik yang pertama, belum memiliki pribadi dewasa susila sehingga masih menjadi tanggung jawab pendidik. Karakteristik yang kedua, masih menyempurnakan aspek tertentu dari kedewasaannya sehingga menjadi tanggung jawab pendidik. Karakteristik yang ketiga, memiliki sifat-sifat dasar manusia yang sedang berkembang secara terpadu, seperti kebutuhan biologis, rohani, sosial, intelijensi, emosi, kemampuan berbicara, anggota tubuh untuk bekerja, latar belakang sosial, latar belakang biologis, serta perbedaan individual. Bermacam-macam karakteristik peserta didik tersebut harus dipahami dengan baik oleh seorang pendidik agar proses pelaksanaan interaksi edukatif menjadi lebih mudah. Kegagalan-kegagalan menciptakan interaksi edukatif yang kondusif berpangkal dari kedangkalan pemahaman guru terhadap karakteristik peserta didik sebagai individu. Bahan,
sarana atau alat dan evaluasi tidak dapat berperan lebih banyak bila pendidik mengabaikan aspek-aspek peserta didik. Maka dari itu, penting untuk seorang pendidik mengetahui perbedaan karakteristik dari peserta didiknya masing-masing, sehingga mereka bisa memilih jalur atau strategi yang benar dalam memberikan pengajaran atau menghadapi peserta didik. Ternyata, memahami karakteristik dan perbedaan dari semua peserta didik itu sangat penting ya. Sekian dulu penjelasan materi pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan subscribe ya.